Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Salma di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Minggu kemarin kita udah belajar mengenai definisi, tujuan, dan ciri dari teks LAHO. Nah, sekarang kita akan melihat struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi, teks LHO ini terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Tapi yang paling penting dari teks LHO ini memuat tentang pernyataan umum dan juga deskripsi bagian. Karena pada bagian simpulan ini boleh ada dan juga boleh enggak. Jadi kalaupun ada teks LHO yang tidak memiliki simpulan juga tidak masalah gitu. Nah, selanjutnya, apa sih pernyataan umum ini? Nah, pernyataan umum atau biasanya disebut definisi umum ataupun klasifikasi umum, ini berisi tentang definisinya, kelas atau kelompoknya, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Nah, biasanya pernyataan umum ini berisi mengenai informasi umum, yakni tentang nama latinnya, asal-usul, kelas, ataupun informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Jadi memuat tentang informasi umum mengenai subjek yang dilaporkan. Nah, kalau deskripsi bagian berbeda dengan informasi umum, deskripsi bagian ini lebih merinci atau perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya, kalau melaporkan tentang hewan, maka aspek yang dilaporkannya ini mencakup ciri fisiknya, habitatnya di mana, makanannya apa, dan juga perilakunya. Kalau melaporkannya tumbuhan, aspek yang dilaporkannya berupa ciri fisik bunga, akar, daun, buah, ataupun bagian yang lain, dan bisa juga merinci tentang manfaatnya dan nutrisi dari subjek yang dilaporkan ini. Nah, kalau misalnya yang dilaporkan ini suatu objek, maka yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian, berisi klasifikasi objek dari berbagai segi, dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Nah, bagian terakhir yakni simpulan, yang berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi, ringkasannya dari hal yang telah dilaporkan tadi. Nah, pada bagian simpulan ini boleh ada ataupun boleh enggak juga enggak masalah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi teks LHO. Nah, di sini ada teks LHO yang berjudul lumba-lumba. Jadi, ini subjek yang dilaporkannya itu tentang hewan ya, tentang hewan lumba-lumba. Nah, pada bagian paragraf pertama itu berisi definisi umum karena pada paragraf pertama ini memuat informasi umum mengenai lumba-lumba. Nah, bisa kita baca bareng-bareng ya. Lumba-lumba hidung botol atau bottlenose dolphin merupakan mamalia laut yang masuk ke dalam bangsa cetacea yang dapat hidup hingga 40-50 tahun. Nah, jadi pada paragraf pertama ini berupa definisi umum. Jadi strukturnya ini tentang pernyataan umum. Nah, pada paragraf kedua ini strukturnya deskripsi bagian karena pada paragraf kedua ini menjelaskan atau merinci tentang bentuk kepala lumba-lumba, terus moncongnya bagaimana, terus lubang kecil yang terletak di belakang mata bagaimana, kemudian pendengarannya juga dijelaskan. Jadi, pada paragraf kedua ini sudah merinci bagian-bagian tertentu dari lumba-lumba ini, berbeda dengan paragraf pertama. Nah, kemudian pada paragraf yang ketiga, ini masih deskripsi bagian. Kenapa? Karena pada paragraf ketiga ini masih menjelaskan tentang alat pernapasan lumba-lumba. Begitupun dengan paragraf yang terakhir, yang keempat. Masih berupa deskripsi bagian, akan tetapi ini tentang manfaatnya. Nah, boleh dibaca ya teman-teman. Kulit lumba-lumba lembut dan kenyal, terdapat lapisan lemak atau blubber di bawah kulitnya yang berfungsi untuk menjaga tubuh lumba-lumba agar tetap hangat. Nah, jadi ini masuknya ke deskripsi bagian manfaat. Nah, apakah teks ini memiliki simpulan atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak ya teman-teman, karena simpulan ini boleh ada ataupun boleh enggak. Nah, itu tentang struktur teks LHO. Kalau teman-teman masih ada yang belum dipahami, boleh tanya aku ya. Selanjutnya, kita masuk ke kaidah bahasa teks LHO.
Nah, ada 4. Yang pertama, jadi oleh kaidah-kaidah kebahasaannya ini ada 4. Yang pertama, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Itu yang pertama. Contohnya, tanaman lamtoro gung hidup di daerah beriklim sedang. Yang kedua, banyak menggunakan kopula. Nah, kopula ini kata kerja definisi, misalnya pakai adalah, merupakan, yaitu, ialah, yakni, dan sebagainya. Contohnya, kayak paragraf pertama tadi, lumba-lumba hidung botol merupakan mamalia laut yang dapat hidup hingga 40-50 tahun. Yang ketiga, banyak menggunakan kata pengelompokan. Contohnya, dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Nah, kata-kata yang ini merupakan kata pengelompokan. Contohnya, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Dan yang terakhir atau yang keempat, banyak menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Misalnya pakai istilah atmosfer, antibiotik, aerodinamika, iklim, tropis, dan sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat teks LHO, ini harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang 4 ini ya. Jadi harus menggunakan banyak kata benda sebagai objek utama, terus banyak menggunakan kopula, menggunakan kata pengelompokan, dan menggunakan istilah pada ilmu tertentu. Dan selesai. Sekian dari aku, terima kasih. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih belum dipahami, boleh tanya aku ya di grup atau di PC juga bisa. Bye-bye, sekian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.